Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang membukakan pintu-pintu kebaikan, menuntun hati hambanya menuju jalan yang lurus, dan menanamkan dalam dada mereka ketenangan di saat keputusan harus diambil. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, teladan agung yang mengajarkan kita untuk berserah kepada kehendak Allah dalam setiap urusan, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah perjalanan hidup, tak terelakkan bahwa kita sering berada di persimpangan pilihan. Ada kalanya akal tak mampu melihat yang terbaik. Ada saatnya logika menjadi samar oleh nafsu, dan harapan beradu dengan kenyataan. Di sanalah letaknya keindahan Islam. Agama ini tak membiarkan manusia berjalan dalam gelap. Ia menawarkan lentera bagi hati yang bimbang. Lentera itu bernama sholat istikharah. Sholat istikharah bukanlah sekadar ritual 2 rakaat yang kita lakukan di kala galau. Ia adalah dialog mesra antara hamba dengan Rabb-Nya, ketika hati ingin tahu mana jalan yang lebih diridai. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menempatkan istikharah sebagai puncak dari adab seorang hamba dalam bersandar kepada Allah dalam mengambil keputusan. Ia bukan tanda kelemahan, tapi bukti kekuatan iman. Makna istikharah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, khususnya dalam kitab Adab fi al-Istikharah, menyampaikan bahwa istikharah adalah bentuk tertinggi dari tawakal dan kebergantungan kepada Allah. Ia menulis, lebih besar dari orang yang mengenal Tuhannya tak akan berani melangkah tanpa izinnya. Ia tahu bahwa di balik setiap langkah ada rahasia takdir yang hanya diketahui oleh Allah. Istikharah berasal dari kata khair, yang berarti kebaikan. Maka hakikat istikharah adalah permohonan agar Allah menunjukkan dan memilihkan bagi kita yang terbaik. Bukan semata meminta dikabulkan keinginan kita, melainkan agar Dia menetapkan apa yang paling baik menurutnya meski tak selalu sesuai keinginan kita. Dalam Ihya, Al-Ghazali menekankan bahwa istikharah bukan hanya untuk keputusan besar seperti jodoh, pekerjaan, atau pindah rumah, tapi juga dalam perkara-perkara kecil, sebab setiap keputusan adalah langkah menuju akhirat. Dalil sholat istikharah. Dalil paling masyhur tentang sholat istikharah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lebih besar dari, Rasulullah mengajarkan kami sholat istikharah dalam semua urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian bertekad melakukan suatu urusan, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoa. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menyebut hadits ini sebagai dalil utama yang menunjukkan betapa Nabi menjadikan istikharah sebagai tuntunan hidup. Bahkan, Rasulullah mengajarkannya dengan kesungguhan yang sama seperti mengajarkan wahyu. Cara melakukan istikharah menurut Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyarankan agar istikharah dilakukan dalam keadaan hati yang tenang, tidak terburu-buru, dan setelah melakukan upaya ikhtiar yang masuk akal. Beliau menyarankan agar istikharah tidak dilakukan dalam keadaan emosi atau penuh hawa nafsu, karena niatnya bisa tercampur. Langkah-langkah sholat istikharah menurut Al-Ghazali. 1. Niat dengan tulus bahwa sholat ini untuk meminta petunjuk dari Allah. 2. Melakukan 2 rakaat sholat sunnah. 3. Setelah salam, berdoa dengan doa istikharah yang masyhur dari Nabi. 4. Merendahkan hati, dan menyerahkan pilihan kepada Allah.
Adapun doa istikharah yang diajarkan Nabi dan disebutkan Al-Ghazali dalam Ihya adalah, Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon kemampuan darimu dengan kekuasaanmu, serta aku memohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan aku tidak mampu, Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib. Al-Ghazali menyarankan agar doa ini dibaca dengan penuh penghayatan. Setelah itu, diamlah dalam ketenangan, dan biarkan Allah yang memilih. Makna pilihan Allah, menurut Al-Ghazali. Seringkali kita berharap setelah istikharah ada mimpi, isyarat, atau bisikan hati. Namun Al-Ghazali mengingatkan, istikharah bukan soal mimpi atau firasat semata. Ia menulis, lebih besar dari pilihan Allah terkadang hadir dalam kejadian, bukan perasaan. Jika setelah istikharah, suatu jalan dimudahkan, maka itulah tanda kebaikan. Dan jika terhalang, maka itulah perlindungan darinya. Dengan kata lain, jawaban istikharah bisa hadir dalam bentuk kelancaran atau kesulitan terhadap jalan yang dipilih. Maka tugas seorang hamba adalah rida, bukan memaksa. Bagian 2 istikharah menyelaraskan hati dengan takdir Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup adalah untaian pilihan. Setiap detik kita dihadapkan pada banyak kemungkinan, dan manusia, betapapun cerdasnya, tetap terikat oleh keterbatasan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, dan kita tak mampu membaca takdir yang tersembunyi. Disinilah istikharah menjadi jalan cahaya bagi hati yang ingin berjalan dalam terang rahmat-Nya. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya, lebih besar dari, janganlah engkau bergantung kepada kekuatan akalmu dalam memutuskan segala perkara, karena akalmu hanya sejengkal, sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Beliau mengingatkan bahwa istikharah bukanlah pelarian dari tanggung jawab, tetapi justru bentuk paling tinggi dari akhlak seorang mukmin, bahwa sebelum bertindak, ia menundukkan hati, memohon pilihan kepada Yang Maha Mengetahui, dan rida apapun yang menjadi ketetapannya. Mengapa istikharah diajarkan oleh Nabi? Nabi adalah manusia paling sempurna akalnya, jernih hatinya, dan bijak keputusannya. Namun, justru beliau yang paling sering beristikharah. Hal ini bukan karena beliau ragu, melainkan sebagai bentuk penghambaan yang sempurna. Bahkan dalam satu hadits disebutkan, lebih besar dari, sesungguhnya keberuntungan anak Adam adalah jika ia rida kepada pilihan Allah baginya, dan kebinasaannya adalah bila ia meninggalkan istikharah dan merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Hadis riwayat Tabrani, dalam Al-Awsat. Istikharah bukan sekadar bentuk doa, tetapi ia adalah perendahan ego. Ia mendidik kita untuk tidak terlalu percaya diri terhadap pilihan diri sendiri, sebab bisa jadi apa yang kita anggap baik adalah keburukan tersembunyi. Dan apa yang kita takuti ternyata jalan terbaik menuju ridha Allah. Al-Ghazali berkata, lebih besar dari, tidak ada yang lebih menenangkan hati selain percaya bahwa pilihan Allah selalu lebih baik daripada kehendak diri sendiri. Istikharah dan tunduknya jiwa. Ketika seseorang melaksanakan istikharah dengan hati ikhlas, maka sejatinya ia telah melepas egonya. Ia tidak lagi berkata, aku ingin ini, tetapi ia berkata, ya Allah, pilihkan untukku. Inilah derajat seorang hamba yang merdeka dari nafsu dan sepenuhnya berserah pada takdir. Dalam Ihya, Al-Ghazali menekankan bahwa istikharah adalah bagian dari penyucian jiwa. Sebab jiwa yang selalu merasa cukup dengan pikirannya cenderung sombong.
Sementara istikharah adalah latihan hati untuk mengakui kelemahan dan bergantung pada Yang Maha Sempurna. Saudaraku yang baik, ketika seseorang telah menyempurnakan istikharah, maka ia tidak lagi gelisah. Sebab ia tahu, apapun hasilnya, itu adalah pilihan terbaik menurut Allah. Jika ia mendapatkan apa yang diinginkan, ia bersyukur. Jika tidak, ia bersabar. Dan keduanya adalah kemenangan bagi orang yang beriman. Kisah-kisah hikmah tentang istikharah. Dalam Ihya, Al-Ghazali tak hanya mengupas dalil dan teori, tapi juga menyelipkan kisah-kisah hikmah. Salah satu kisah yang menarik adalah tentang seorang pemuda yang hendak menikahi seorang wanita karena parasnya yang cantik. Namun ia beristikharah. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, hatinya berubah, dan ia justru memilih wanita lain yang sederhana namun solihah. Kelak, wanita pertama yang hendak ia nikahi ternyata membawa banyak ujian. Sementara istri yang ia nikahi menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan hidupnya. Al-Ghazali berkata, lebih besar dari Allah tidak akan menyesatkan hati yang meminta petunjuknya dengan jujur. Maka tak ada istikharah yang sia-sia. Bahkan bila hasilnya tidak sesuai keinginan kita, pasti tetap mengandung hikmah yang luar biasa. Karena, kata Al-Ghazali, lebih besar dari keputusan Allah tak selalu terasa manis, tapi ia selalu benar. Doa setelah istikharah dan sifat tawakal. Setelah melakukan istikharah, langkah berikutnya bukanlah menanti mimpi atau isyarat gaib, melainkan tawakal. Yakni, berserah diri dengan tenang terhadap pilihan yang kita ambil, sembari menjaga hati dari keluh dan was-was. Imam Al-Ghazali menasihati, lebih besar dari, janganlah engkau berdoa meminta petunjuk, lalu menolak jika Allah tunjukkan jalan yang tidak engkau sukai. Itu bukan istikharah, itu menawar takdir. Sebagian orang masih bergantung pada mimpinya. Al-Ghazali mengingatkan, mimpi bisa datang dari Allah, dari bisikan hati, atau bahkan dari gangguan syaitan. Maka ukuran utama adalah kemudahan dan kelapangan hati, bukan gambaran mimpi. Jika setelah istikharah, jalan yang hendak dipilih terasa ringan dan mudah, maka itu petunjuk. Jika tiba-tiba tertutup dan berat, maka yakinlah Allah sedang menjaga kita. Saudaraku, istikharah adalah ibadah orang-orang yang yakin. Ia tidak meminta Allah mengikuti keinginannya, tapi meminta agar dirinya mengikuti pilihan Allah. Dan orang yang hidup dalam pilihan Allah tidak akan pernah sesat. Mari kita rawat istikharah dalam hidup kita, bukan hanya saat menikah atau mengambil keputusan besar, tapi dalam setiap langkah. Karena setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang penting. Bagian 3 istikharah dan kebahagiaan jiwa saat takdir menjadi teman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita hidup dalam zaman yang serba cepat. Dunia menuntut keputusan dalam sekejap. Namun, di tengah kegaduhan dunia, istikharah hadir sebagai oase. Ia menenangkan hati yang lelah memilih, dan mengajari kita bahwa keputusan yang disandarkan kepada Allah tak akan pernah menyesatkan. Imam Al-Ghazali mengibaratkan istikharah seperti seorang musafir yang berhenti di persimpangan. Ia tak melihat rambu, tak tahu mana jalan terbaik. Namun, di dekatnya ada seorang pembuka jalan yang mengenal setiap tikungan dan bahaya. Maka siapa yang bijak, yang tetap berjalan menurut kehendaknya sendiri, atau yang meminta petunjuk dari sang pembuka jalan? Al-Ghazali menegaskan, lebih besar dari barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Ketenangan setelah istikharah bukan lagi tentang menang atau kalah.
Sebagian orang salah sangka, menyangka bahwa istihoroh adalah jalan agar keinginan tercapai. Jika itu niatnya, maka ia belum berserah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa istihoroh adalah penyerahan rasa cinta kepada Allah. Artinya, kita tak lagi mencintai hasilnya, tetapi mencintai kehendak Allah di balik hasil itu. Orang yang ikhlas dalam istihoroh akan merasakan ketenangan luar biasa. Ia tidak resah jika gagal. Ia tidak sombong jika berhasil. Karena keduanya ia pandang sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Lebih besar dari, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridhoi. Quran Surat Al-Fajr 27-28. Ayat ini, menurut Al-Ghazali, adalah keadaan hati yang sempurna dalam istihoroh, hati yang rida dengan segala pilihan Allah, karena ia percaya bahwa Tuhannya lebih mencintainya daripada dirinya sendiri. Istihoroh dan cinta yang terjaga. Saudaraku, salah satu area paling sering kita gunakan untuk istihoroh adalah perihal cinta, memilih pasangan hidup. Ini wajar, karena pernikahan adalah keputusan jangka panjang yang penuh risiko dan tanggung jawab. Namun Al-Ghazali memperingatkan, jangan pernah menjadikan istihoroh sebagai alat untuk memaksakan kehendak dalam cinta. Karena cinta sejati justru tumbuh dari jiwa yang rida dengan takdir. Beliau menulis, lebih besar dari cinta yang lahir dari istihoroh akan dijaga oleh langit. Ia tidak meledak karena nafsu, dan tidak padam karena kecewa. Ia tumbuh karena iman. Berapa banyak rumah tangga yang dibangun tanpa istihoroh, lalu runtuh dalam waktu singkat. Sebab ia dibangun di atas fondasi logika atau syahwat, bukan pada fondasi ruhani yang kokoh. Maka istihoroh dalam cinta bukan sekadar minta jodoh terbaik, tetapi minta agar hati mencintai pilihan terbaik dari Allah. Istihoroh menghindarkan dari penyesalan. Manusia adalah makhluk yang sering menyesal. Tapi orang yang telah beristikharah dengan sungguh-sungguh, lalu menjalani hasilnya dengan tawakal, akan dijaga dari rasa sesal. Sebab ia tahu, itu bukan semata pilihannya, tapi takdir yang telah ia doakan dengan sepenuh hati. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa salah satu tanda keimanan yang sehat adalah saat seseorang bisa berkata dengan yakin, "Aku ridho, karena Allah yang memilihkan ini untukku." Bahkan jika jalan hidupnya penuh duri dan air mata, ia tetap bisa menunduk dan berkata, "Lebih besar dari inilah jalan terbaik, karena telah kupinta padanya, dan dia maha mengetahui apa yang tak mampu kulihat." 3 syarat istikharah menurut Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menetapkan 3 syarat utama agar istikharah benar-benar bermakna dan mendatangkan hasil yang baik. 1. Niat yang tulus. Jangan ada niat tersembunyi untuk memaksakan kehendak. Luruskan niat, aku ingin tahu yang terbaik, bukan sekadar mendapat yang kuinginkan. 2. Tawakal yang sempurna. Setelah berdoa dan berusaha, serahkan segalanya kepada Allah. Jangan terlalu memikirkan bagaimana hasilnya. Yakini bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. 3. Keridaan hati. Inilah puncaknya. Menerima dengan lapang dada keputusan yang terjadi, tanpa membandingkan atau menyesali, karena semuanya sudah menjadi bagian dari rencana ilahi. Saudaraku, ketahuilah, sholat istikharah bukan hanya ritual 2 rakaat yang kadang-kadang kita lakukan. Ia adalah pendidikan jiwa, penyucian hati, dan penguatan iman. Ia adalah pernyataan cinta kepada Allah bahwa kita tak mau berjalan kecuali dalam bimbingannya. Ketika seseorang menjadikan istikharah sebagai bagian hidupnya,
maka hatinya tidak mudah goyah. Ia tidak dikendalikan oleh dunia, tapi oleh cahaya langit. Dan siapa yang hidup dalam cahaya langit, maka ia akan hidup dengan tenang, memilih dengan yakin, dan menerima dengan rida. Bagian 4 istikharah di tengah badai, saat hati tak tahu harus kemana. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup tidak selalu datar dan cerah. Ada kalanya kabut tebal menyelimuti langkah, badai datang tak terduga, dan hati kehilangan arah. Dalam saat-saat semacam inilah istikharah menjadi seperti pelita kecil di tengah malam gelap kecil tapi cukup terang untuk menunjukkan arah selangkah ke depan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa istikharah bukan hanya bagi mereka yang sedang memilih antara dua pekerjaan atau dua orang. Tapi istikharah juga adalah bentuk takorub pendekatan diri kepada Allah saat hidup sedang dalam kekacauan. Jika engkau berada dalam ketidakpastian, maka berlindunglah pada Yang Maha Tahu. Karena tidak ada tempat kembali yang lebih aman selain rahmat-Nya. Ketika ikhtiar terhenti, istikharah menjadi harapan. Ada saatnya semua jalan tertutup. Semua rencana gagal, semua harapan runtuh. Disinilah istikharah bukan lagi sekadar keputusan, tapi bentuk permohonan perlindungan dari Allah. Istikharah menjadi senjata terakhir jiwa yang ingin menyerah. Ia berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tak tahu harus kemana. Maka tunjukkanlah jalanku." Imam Al-Ghazali menuliskan kisah seorang pemuda miskin yang kehilangan pekerjaan, ditinggalkan keluarganya, dan kehilangan semangat hidup. Ia hanya mengandalkan istikharah dalam setiap langkah. Setiap hari ia sholat 2 rakaat, menangis, memohon agar Allah membuka jalan yang terbaik. Dan suatu hari, tanpa disangka, seorang dermawan membantunya hingga ia menjadi pengusaha yang sukses dan dermawan pula. Al-Ghazali menegaskan, orang yang menggantungkan hidupnya pada istikharah akan dibimbing oleh Allah, meskipun ia buta arah. Menemukan Allah di tengah ketidakpastian. Salah satu rahasia indah dari istikharah adalah bukan hanya soal keputusan yang tepat, tetapi soal pertemuan hati dengan Allah. Saat kita lelah memikirkan jalan keluar, saat kita bingung dan berdoa, saat itulah kita paling dekat dengannya. Terkadang, Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Dia memberikan dirinya. Istikharah adalah sarana untuk kembali kepada Allah. Maka bahkan jika takdir yang datang setelah istikharah terasa pahit, yakinlah, itu pahit yang menyehatkan. Itu jalan sempit yang mengantarkan ke lapang. Al-Ghazali menulis, engkau tidak akan pernah kecewa jika yang engkau tuju adalah ridha Allah. Bahkan jika dunia tidak berpihak padamu. Tanda-tanda jawaban istikharah, menurut Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali tidak membatasi jawaban istikharah pada mimpi atau rasa hati. Justru ia mewanti-wanti agar orang tidak terlalu berharap pada mimpi, karena mimpi bisa berasal dari banyak sumber. Sebaliknya, beliau menyebutkan 3 tanda utama jawaban istikharah. 1. Ketenangan hati terhadap salah satu pilihan. Hati yang sebelumnya gelisah, tiba-tiba menjadi damai dan mantap. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menenangkanmu menuju pilihannya. 2. Dimudahkannya jalan. Jika setelah istikharah, jalan yang dipilih tiba-tiba menjadi ringan, lancar, dan terbuka, itu adalah pertanda baik. Karena Allah adalah pembuka jalan bagi hambanya. 3. Hilangnya keraguan. Istikharah yang tulus akan menghapus kegelisahan. Bukan karena semua jadi mudah, tapi karena hati telah menyerahkan segalanya pada Allah. Jangan menunggu mimpi,
Tapi lihatlah bagaimana Allah memudahkan langkahmu. Imam Al-Ghazali, hikmah di balik istikharah yang tak sesuai harapan. Saudaraku, terkadang kita sudah istikharah, tapi hasilnya menyakitkan. Bisnis tetap gagal, cinta tetap kandas, doa terasa tak dikabulkan. Tapi jangan terburu-buru menganggap bahwa Allah tidak menjawab. Al-Ghazali menulis, Allah tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tapi pasti memberi apa yang kamu butuhkan. Mungkin kegagalan itu menyelamatkanmu dari kejatuhan yang lebih besar. Mungkin cinta yang ditolak menyelamatkan hatimu dari luka yang lebih dalam. Mungkin kegagalan itu membuatmu kembali pada Allah. Maka semua itu adalah jawaban istikharah, meskipun tidak seperti yang kamu harapkan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 216. Ayat ini menjadi penopang iman mereka yang telah beristikharah. Mereka yang rida akan keputusan Allah, akan menerima semua takdir dengan lapang dada. Karena mereka tahu, Allah lebih mencintai mereka daripada mereka mencintai diri sendiri. Salat istikharah adalah mahkota bagi orang-orang yang ingin hidup dalam bimbingan Allah. Ia bukan sekadar alat untuk memilih, tapi jalan untuk menemukan keindahan dalam setiap takdir. Saat dunia berputar tak menentu, istikharah akan menenangkanmu. Saat semua orang berpendapat, istikharah mengajarkanmu untuk diam dan mendengar bisikan langit. Dan saat semua jalan tertutup, istikharah mengajarkanmu bahwa pintu Allah tak pernah tertutup. Mari kita jadikan istikharah sebagai kebiasaan dalam hidup, bukan hanya saat bimbang, tapi setiap kali ingin mengambil langkah besar. Karena setiap langkah menuju Allah tak akan sia-sia. Semoga kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah, dijadikan orang selalu diberi taufik dan hidayah dalam semua hal yang kita hadapi. Amin. Jangan lupa subscribe, share dan komen, agar channel ini selalu tetap berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.